Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakap Buku. Kali ini kita akan berbincang tentang buku mengenal teknologi turbin angin. Kita akan bagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama, pengenalan dan latar belakang. Saya menulis buku ini tertarik dengan sumber tenaga angin yang tersedia di alam sekitar kita, di mana sumber tenaga angin itu bisa kita konversi menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi umat manusia hari ini, yaitu adalah energi listrik. Dan Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki sumber energi angin yang sangat besar sekali. Maka buku ini saya tulis dalam rangka untuk mengenal teknologi turbin angin. Segmen yang kedua, kita akan membicarakan tentang potensi dan besarnya energi angin yang ada di sekitar kita, khususnya berada di Indonesia. Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang, lebih dari 81.000 km, itu memiliki deretan garis pantai yang langsung menghadap udara yang berasal dari angin laut. Tercatat, kita memiliki potensi lebih dari 60 gigawatt. 60 kali 10 pangkat 6 atau 60 juta watt yang bisa kita peroleh dari tenaga angin ini. Maka ini adalah merupakan potensi yang luar biasa yang dikaruniai oleh Tuhan yang ada di sekitar kita. Maka kita sebagai umat manusia perlu untuk memanfaatkan energi yang besar itu demi kelangsungan kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dan dengan energi yang bisa diperbaharui, karena begitu angin itu lewat, maka dia keesokan harinya, hari berikutnya itu kemudian bisa kembali lagi menjadi seperti semula. Maka ini adalah merupakan sumber energi, khususnya energi listrik yang sangat besar, terutama kita di Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang dan dengan deretan lereng-lereng perbukitan yang tinggi yang bisa mengcapture, menangkap angin lebih besar lagi. Chapter 3, prinsip kerja turbin angin. Di dalam buku ini, selain saya mengulas tentang potensi, kemudian bagaimana cara kita mengekstraksi energi angin, maka di sini juga kita akan belajar banyak tentang hal-hal teknis, tentang bagaimana mengkonversi energi angin, di mana ini adalah merupakan energi kinetik menjadi energi gerak rotor yang bisa dikonversi oleh generator menjadi sebuah energi listrik. Secara ilmu mekanika atau ilmu mechanical engineering, maka energi potensial yang mengalir pada angin itu ketika dilewatkan oleh bilah turbin, maka turbin itu akan kemudian bisa berputar dengan seketika kecepatan yang saya jelaskan secara teoritis di dalam buku ini. Maka ketika bilah berputar, kemudian energinya ditransferkan menuju ke poros, maka kemudian poros itu memiliki putaran yang stabil akibat adanya roda gigi atau gearbox. Ketika gearbox ini masuk ke dalam generator, kita dulu di SMA atau SMP memperoleh pelajaran tentang hukum Faraday, di mana kemudian ketika ada medan magnet yang kemudian dipotong oleh pergerakan berputar secara kontinu, dia akan menghasilkan listrik. Listrik inilah yang kemudian dikonversi, ditangkap di gardu-gardu pembangkitan listrik untuk didistribusikan menuju kepada pengguna atau usernya. Nah, di sini kemudian user itu terbagi menjadi banyak hal. Ada 2 kategori besar, yaitu industri dan rumah tangga. Ketika listrik di industri terpenuhi, maka kekuatan ekonomi bangsa tersebut yang teraliri listrik dengan baik akan menjadi meningkat dan produktivitasnya pun juga semakin meningkat. Pada sisi yang kedua adalah tentang rumah tangga. Maka rumah tangga yang teraliri listrik dengan baik, maka potensi untuk dia berkembang pun juga semakin baik. Keluarga tersebut ketika diterangi listrik dengan baik, maka dia bisa belajar, beraktivitas dengan baik. Maka mudah-mudahan dari keluarga yang teraliri listrik dengan baik ini muncul generasi yang lebih baik lagi. Chapter yang keempat, kepada siapa buku ini saya tulis? Memang
cukup susah ya memadukan antara bahasa teknis dengan bahasa populis. Tapi di sini saya berusaha untuk menggabungkan keduanya. Sehingga buku ini selain layak untuk dibaca oleh para mahasiswa mechanical engineering, terutama di Fakultas Teknik yang berbicara tentang renewable energy, maka buku ini pun juga cocok bagi mereka yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang renewable energy atau energi terbarukan, khususnya tentang turbin angin. Buku ini juga cocok sebagai pengantar ketika Anda ingin terjun di dunia industri listrik, terutama di turbin angin. Buku ini pun juga cocok menjadi referensi untuk kita belajar sekaligus mengajar satu mata kuliah pengenalan tentang teknologi turbin angin. Terakhir, saya berharap buku ini menjadi kontribusi yang baik bagi perkembangan Indonesia dalam rangka menaikkan kapasitas engineer-nya untuk bisa menguasai teknologi mulai dari desain, manufacturing, maintenance, sampai nanti kepada impact-nya terhadap ekonomi, lingkungan, dan juga keamanan. Maka di bagian akhir dari buku ini saya juga mengulas sedikit tentang aspek ekonomi, aspek keselamatan, dan aspek lingkungan hidup. Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini kita semuanya bisa belajar dan kita kemudian bisa menjadi bangsa yang maju dengan literasi yang baik. Itu dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.